kita masuk clustering atau kita berkaitan dengan unsupervised learning. UL itu unsupervised learning ya. Dan clustering itu apa sih sebenarnya, bedanya apa dengan yang kemarin. Jadi kalau kita melihat, memandang, di situ ada namanya fase data mining. Nah, salah satunya itu ada unsupervised learning. Oh, ini panahnya ketinggalan, salah nih. Gitu ya. Kalau suara saya kurang jelas silahkan dibilang ya. Ada unsupervised learning. Unsupervised learning ini sebenarnya apa gitu ya. Jadi kita coba masuk satu-satu ya. Jadi supervised learning ya. Jadi kita cari perbedaan dulu antara supervised dan unsupervised learning. Supervised learning itu atau lebih kita kenal sebagai ciri khas daripada klasifikasi dalam bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang ada supervisornya. Maksud di sini ada supervisor itu adalah label di setiap data. Jadi dataset yang memiliki memiliki label. Nah, label ya di setiap akhir atau di tengah-tengah ataupun di awal itu memiliki label yang bisa didefinisikan sebagai label. Nah, itu dikatakan sebagai supervised learning. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, ini ada gambar, ada gambar tomat ya. Ada gambar tomat. Ini adalah tomat dipelajari ya. Tomat itu seperti apa, dari ciri warnanya, dari ciri bentuknya, jenisnya, dan macam-macam. Nah, itu nanti kita akan pelajari menggunakan machine learning. Nah, dari machine learning, kita ada namanya ya, dikatakan sebagai mesin classifier. Nah, mesin classifier itu ya kayak NBC, KNN, dan sebagainya itulah ya. Nah, nanti ketika ada satu tomat baru, nah nanti kita akan masukkan ke dalam mesin kita. Dia akan mengenali apakah ini tomat. Nah, ini tomat atau bukan. Nah, diprediksi. Oh, ternyata ini tomat. Ternyata ini bukan. Nah, inilah dikatakan sebagai supervised learning. Jadi intinya supervised learning itu punya contekan ya, atau punya label atau punya kelas tersendiri di dalam satu data itu. Itu supervised. Nah, contoh supervised learning kayak gini ya. Nah, ini ada beberapa bagian kira-kira seperti ini. Ada step pertama itu kita mengenali nih kucing ini sebagai apa gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini gambarnya kucing yang mirip dengan kucing kayak gitu kira-kira. Tapi nanti kita masukkan yang kedua, ada kucing yang mirip dengan antara kucing dengan anjing atau anjing. Nah, nanti machine learning akan kita mengkelaskan sendiri. Dia ada kelas kucing, dia ada kelas anjing. Nah, ini bukan mencarut ya, tapi memang ini contohnya kayak gitu. Nah, yang kedua, yang berkaitan dengan hal demikian itu ada dikatakan sebagai classification atau regression. Nah, mirip ya. Jadi ada dua nih. Klasifikasi yang bertindak sebagai klasifikasi saja atau klasifikasi sebagai model regresi. Itu ada dua. Nah, di supervised learning itu ada klasifikasi saja ya, dan ada klasifikasi sebagai regresi atau sebaliknya. Jadi klasifikasi itu bukan hanya sebagai mengkelaskan tapi juga sebagai memprediksikan. Itu kira-kira. Ini supervised learning. Kok langsung habis? Sorry. Up. Home. Ya. Sorry, salah pencet. Nah, sekarang unsupervised learning. Unsupervised learning ini memiliki keunggulan dari supervised learning. Nah, Ini unsupervised learning memiliki keunggulan dari supervised learning. Jika unsupervised learning memiliki label sebagai dasar prediksi, baik serta membuat klasifikasi. Oh, sorry, ini kebalik-balik. Saya perbaiki dulu. Ini supervised learning. Ini supervised learning. Hampir mirip ya. Nah, oke ya. Jadi unsupervised learning itu memiliki keunggulan daripada supervised learning. Jika supervised learning memiliki label sebagai dasar prediksi, baik klasifikasi ataupun regresi, nah itu kalau dia unsupervised learning itu tidak menggunakan label dalam memprediksi target atau variabel. Jadi dia tidak punya kelasnya. Jadi dia lebih bebas gitu ya. Dia mau ngikut kemana aja terserah dia gitu. Yang penting dia ada data dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian itulah tanpa menggunakan label. Nah, ini lebih fleksibel ya. Suaranya di mute ya. Nah, itu maknya manggil-manggil di belakang. Nah, yang kedua, melainkan menggunakan kesamaan dari atribut-atribut yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya, jadi pengelasannya atau pengelompokannya itu berdasarkan atribut yang sesuai. Jadi punya ciri khas dia. Jadi kalau unsupervised learning itu tidak bisa menentukan bahwa dia baik, tidak baik, jelek, tidak jelek atau baik. Setelah itu ada bagus, tidak bagus, tidak bisa ya. Jadi dia hanya menggunakan
kesamaan atribut-atribut yang dimiliki. Jadi kita mengambil polanya di sini. Itu ya perbedaannya ya. Nah, unsupervised learning, jika atribut dan sifat-sifat data secara feature yang diekstrak memiliki kemiripan-kemiripan, maka dikelompok-kelompokkan. Nah, itu disebut sebagai clustering. Jadi dia berdasarkan nilai yang mendekati kesamaan. Nah, sama sebenarnya, kurang lebih aja klasifikasi juga kesamaan. Tapi kalau ini kita tidak perlu menggunakan contekan atau tidak perlu menggunakan kelas. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita lihat kemiripannya. Contohnya kayak gini. Ada input data, ada outputnya, ada modelnya. Modelnya ya misalnya unsupervised learning ya. Ya bisa K-mean, bisa K-medoid, bisa FCM, bisa DB-scan dan lain-lain. Itu banyak modelnya. Nah, di antara ini, jadi kita nggak perlu butuh kelas. Jadi otomatis algoritma mengumpulkan menjadi dua bagian. Satu apel, satu semangka. Nah, udah dipelajari kayak gitu. Nah, jadi bukan ini, tidak ada kelas-kelas, tidak ada contekan dan lain-lain. Yang penting ini ada kayak gini, ya udah dibagi dua. Satu apel, satunya semangka. Nah, itu mesin yang mempelajarinya. Contohnya kayak gini ya. Nah, tadi tidak perlu ada yang namanya pembelajaran. Nah, langsung aja ada data kayak gini, dibagi menjadi dua grup. Grup pertama itu yang menyerupai mirip-mirip dengan kucing. Grup yang kedua yang diserupai mirip-mirip dengan anjing. Nah, gitu ya. Nah, apa saja tipe-tipe yang berkaitan dengan unsupervised learning? Yang pertama itu clustering, yang kedua itu anomaly detection. Nah, ya, anomaly detection itu untuk mendeteksi beberapa bagian-bagian data yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Kalau clustering mengelompokkan berdasarkan ketetanggaan terdekat dan berdasarkan kemiripan-kemiripan tertentu. Nah, ini unsupervised learning. Terus apa itu clustering? Nah, clustering ya. Jadi clustering itu adalah proses membuat pengelompokan sehingga semua anggota dari setiap partisi mempunyai persamaan berdasarkan metrik tertentu. Jadi di sini kita bekerja pada satu metrik. Objek data yang terletak di dalam cluster harus memiliki kemiripan, sedangkan yang tidak itu berada di luar cluster, jadi tidak punya kemiripan. Jadi kita punya ciri khas ya, sebuah kelompok tertentu itu pasti memiliki kemiripan. Nah, kemiripan apa aja itu ya? Misalkan dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah kompleks perumahan, itu kemungkinan besar itu memiliki kemiripan-kemiripan antara satu orang dengan orang yang lain dibandingkan dengan perumahan yang jauh. Atau apa kira-kira gitu ya, pola-pola yang lain di kampus antara kelas A dan kelas B, nah itu memiliki kemiripan apa enggak? Nah, gitu. Kalau yang memiliki kemiripan itu bisa dikelompokkan anggota-anggota mahasiswanya. Ini tolong di mute ya. Kalau ini putus-putus suara saya. Nah, ya kresek. Nah, ini kira-kira terkait dengan clustering. Jadi clustering itu mengelompokkan berdasarkan kemiripan tertentu. Kalau kita lihat dari sini contoh, ini ada data sebelum diklasterisasi ya, belum dikelompokkan ya. Jadi kita bisa mengelompokkan dalam berapa cara? Coba ada yang bisa jawab? Dalam berapa cara kita bisa mengelompokkan? Dua, oke ya. Satu dari sisi bentuk, ini dari sisi warna dulu ya. Dari sisi warna, nah kayak gitu ya. Berarti merah satu kelompok dengan merah, biru satu kelompok dengan biru. Nah, ini berdasarkan similarity terkait dengan warna. Berarti orang-orang yang berkelompok kayak gini, yang baik-baik, dia pasti mengelompoknya dengan orang baik. Yang suka bully, dia ngelompoknya dengan orang-orang berbully. Nah, membuli sesuai dengan warna ya, warna situ. Orang yang suka suuzon, nah itu satu kelompok dengan orang-orang suuzon. Nah, itu kira-kira kayak gini. Nah, terus ini berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kesamaan bentuk juga bisa diinikan. Nah, meskipun orang itu suka membuli, nah tapi dia mempunyai satu bentuk kesamaan. Nah, itu satu orang yang suka bully, orang yang suka cemee, orang yang suka iri, itu jadi satu kelompok juga dengan orang-orang yang orang baik, orang-orang yang kreatif, itu satu kelompok. Tapi memiliki bentuk yang berbeda. Nah, ini ya, jadi ada dua cara dengan dua gambar itu, dengan gambar ini tadi. Oke. Selain daripada itu, menggunakan kesamaan berdasarkan bentuk dan warna, clustering juga bisa menggunakan similarity berdasarkan jarak. Sama kayak KNN. KNN itu berdasarkan jarak. Nah, di clustering itu juga bisa berdasarkan jarak. Dihitung jarak ketetanggaan paling dekat. Nah, udah kita kelompokin aja. Orang yang satu circle itu berarti satu kelompok. Nah, orang yang misalkan nih ketika duduk di kelas ya udah berkelompok itu saja orangnya. Ya sudah, itu berarti satu kelompok dikatakan. Dia berdasarkan memiliki kedekatan berdasarkan jaraknya. Ya, kira-kira seperti itu.
Terus sebenarnya perbedaannya apa? Perbedaan yang paling nyata ini sering ya keluar di seminar proposal. Kita bisa melihat dari 3 perbedaan. Jadi ada data, ada label, ada analisis hasil. Kalau kita lihat daripada data, supervised pada klasifikasi artinya data melalui pembelajaran terbimbing. Nah, tapi kalau di unsupervised itu tidak melakukan pembelajaran. Jadi tidak ada yang namanya learning itu tidak ada yang memiliki pembelajaran. Jadi langsung ada data proses. Jadi tidak ada pembelajaran lagi. Nah, itu ya. Kalau yang berkaitan dengan label, nah, pada saat digunakan oleh klasifikasi terdapat satu atribut label yang berbeda. Nah, ada labelnya ya atau tidak, bagus, jelek, sakit, tidak sakit, dan seterusnya. Nah, tapi kalau klasterisasi tidak ada. Ya sudah, ketika ada data langsung proses, keluarnya seperti apa berdasarkan kelompoknya, kelompok-kelompok tertentu. Nah, ya, ini terkait dengan label. Yang ketiga, analisa hasil. Nah, pada klasterisasi dinyatakan dengan varians yang menunjukkan variasi dalam suatu klaster atau validitas. Makanya dalam clustering ada namanya validitas cluster. Dari mana mengukurnya? Dari silhouette index, device Walden index, sama PCI. PCI itu saya lupa kepanjangannya. Nah, sedangkan klasifikasi analisis hasil diukur menggunakan rasio kesalahan atau error atau akurasi. Akurasinya berapa persen sih? Nah, itu berarti berkaitan dengan klasifikasi atau supervised learning. Tapi kalau validitasnya berapa sih besarnya? Nah, itu berarti dikatakan sebagai clustering. Nah, itu 3 perbedaan yang mencolok ya. Sebenarnya ada perbedaan-perbedaan yang lain. Oke, jadi karakteristik clustering itu banyak modelnya. Ada yang partitioning, ada yang hierarchy, ada yang overlap, dan ada yang penggabungan ketiganya. Nah, yang mana sih yang Anda pelajari selama ini gitu ya, yang Anda pakai ketika KP atau TA itu sebenarnya. Nah, itu perlu konsep seperti ini. Pertama yang partitioning. Jadi ciri-ciri dari partitioning itu disebut sebagai exclusive clustering. Setiap data harus termasuk dalam cluster tertentu. Jadi ada satu data nanti masuk dalam satu kelompok tertentu. Memungkinkan bagi setiap data yang masuk cluster tertentu pada suatu tahapan proses, pada tahap berikutnya berpindah. Jadi iterasi pertama dia datanya di kelompok di cluster A. Nanti muter lagi satu iterasi pindah di kelompok B. Saat muter lagi itu pindah di kelompok C. Nah, itu bisa berpindah-pindah. Ini disebut sebagai partitioning. Jadi berpindah partisi. Contohnya apa? Contohnya k-means. K-means itu bisa jadi di iterasi pertama dia masuk di kelompok 1. Nanti di iterasi kedua masuk kelompok yang lain. Nanti balik lagi ke kelompok 1 sampai mesin itu berhenti. Yang kedua ada residual analysis. Residual analysis juga kayak gitu ya. Konsepnya dia itu bisa berpindah-pindah tempat. Nah, ini terkait dengan partitioning clustering. Terus yang kedua hierarchy. Hierarchy ini setiap data harus masuk ke dalam cluster tertentu. Suatu data masuk dalam cluster pada satu tahapan proses tidak dapat berpindah. Nah, misalkan ini sudah masuk datanya ya di kelompok kedua. Ya sudah sampai dia itu berapa iterasi pun dia tetap di kelompok 2. Yang membedakan adalah validitasnya. Apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, gitu ya. Jadi tidak bisa berpindah-pindah. Contohnya apa? Single linkage, centroid linkage, sama complete linkage. Nah, ini ya. Jadi ada 3 algoritma ini. Sampai sekarang belum ada nih yang pakai nih anak-anak SI terkait dengan TA menggunakan algoritma hierarki ini. Sebenarnya Pak lebih mudah gitu. Hampir-hampir mirip dengan AHP gitu. Konsepnya ya, konsep dasarnya gitu. Terus overlap. Nah, overlap ini setiap data memungkinkan masuk di beberapa cluster. Data mempunyai nilai keanggotaan membership pada beberapa cluster karena kita menggunakan membership, ada membership function namanya. Contohnya itu adalah fuzzy chain sama Gaussian mixture. Ya, fuzzy chain itu sebenarnya konsepnya dia bisa jadi masuk di dalam cluster pertama. Tapi sebenarnya data itu juga bisa masuk di cluster ketiga. Nah, itu yang dikatakan overlap. Tapi karena fuzzy itu chain itu memiliki nilai fuzzy, maka dianggap yang paling mendekati itu di mana? Nah, karena fuzzy ya tentu ya, sifatnya ya. Fuzzy itu abu-abu, kabur. Nah, gitu ya. Makanya jadi orang jangan fuzzy ya, kabur, ikut sana, ikut sini, ya gitu ya. Nah, jadi fuzzy itu memiliki nilai yang tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu dikatakan sebagai fuzzy chain. Di suatu ketika data itu bisa jadi di klaster pertama. Di suatu ketika yang lain dia bisa di klaster yang ketiga. Nah, atau yang kedua atau keberapa. Nah, itu ya. Jadi tapi syaratnya cuma 2, klaster 1, klaster 2, klaster 1 atau 3, 2 atau 3. Nah, gitu saja. Itu konsep dari FCM. Nah, tapi dengan catatan lagi ya, sebab karena menggunakan model fuzzy, nah disitulah letak
sensitivitasnya lebih ditekankan itu. Itu kira-kira. Nah, ini kalau yang hybrid, kombinasi dari karakteristik partitioning, overlapping, dan hierarchy. Nah, pokoknya penggabungan ya, penggabungan dari beberapa algoritma ini ya kira-kira. Apa contohnya? Contohnya Kamedoid, apalagi contohnya di Bayescan, Clara. Nah, itu sebenarnya adalah algoritma hybrid. Nah, apa Kamedoid? Kamedoid itu adalah lanjutan daripada atau pengembangan daripada algoritma Kamin yang sebenarnya dikembangkan dari model algoritma FCM. Nah, itu ya, dan seterusnya gitulah. Oke, kita lanjut. Metode pengelompokan itu ada dua ya, ada hierarki dan ada non-hierarki. Nah, yang hierarki itu seperti apa, yang non-hierarki itu seperti apa. Nah, kalau dia hierarki, digunakan apabila belum ada informasi jumlah kelompok yang akan dipilih. Kita nggak tahu nih, kalau selama ini kan kita belajar, kita tahu, kita baca, kita mau menentukan data ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya udah kita tentukan N-nya itu sama dengan 3, berarti nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, tapi kalau hierarki itu tidak. Jadi hierarki itu masukkan data, nanti yang membagi kelompoknya itu ya mesin sendiri, sama kayak di Bayescan gitu. Nah, itu ya. Terus yang kedua, metode pengelompokan non-hierarki. Nah, itu contohnya bertujuan untuk mengelompokkan N objek ke dalam K kelompok, di mana K itu lebih kecil daripada N, di mana nilai K ditentukan oleh sebelumnya. Ini contohnya Kamin, Kamedoid, FCM. Jadi jumlah klasternya ditentukan dulu. Salah satu prosedur pengelompokan pada non-hierarki adalah menggunakan metode K-means. Nah, ini salah yang paling terkenal ya, K-means. Itu disebut sebagai metode non-hierarki. Jadi kita menentukan dulu nih, menentukan centroid awal, menentukan titik pusat awal, menentukan K-nya berapa atau jumlah klasternya berapa. Nah, itu K-means sifatnya non-hierarki. Yang selanjutnya, metode atau algoritma K-means merupakan metode pengelompokan yang bertujuan untuk mengelompokkan objek sedemikian hingga jarak tiap-tiap objek ke pusat kelompok di dalam satu kelompok adalah minimum. Jadi menggunakan teorema Euclidean. Nah, teorema Pythagoras ya, masih ingat ya. Jadi menghitung jarak-jarak tertentu yang paling mendekati, yang paling kecil. Jarak yang semakin dekat itu berarti yang memiliki jaraknya sedikit. Nah, itu yang diambil metode K-means. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Jadi K-means itu menghitung ketetanggaan yang terdekat dengan nilai validitas yang paling tinggi. Nah, itu disebut sebagai K-means. Terus distance space. Nah, distance space ini apa? Karena kita ngomongin K-means ya. Distance space berfungsi untuk menghitung jarak antara data dan centroid. Jadi pertama kali kita akan menentukan jumlah K-nya dulu, klasternya berapa. Nah, setelah dapat misalkan 3. Nah, kita akan menghitung atau kita membuat yang namanya centroid. Centroid awal diambil dari mana? Dari random data yang diperoleh itu. Misalkan datanya ada 1 sampai 10, kita random ngambil 3 centroid karena 3 cluster. Di data yang kedua, data ke-7, data ke-10. Nah, itu sebagai centroid awal. Jadi masing-masing data yang lain itu dihitung berdasarkan centroid itu. Mana yang memiliki nilai yang kecil, minimum itu adalah nilai yang tetangganya. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada beberapa macam distance space yang sudah diimplementasikan. Salah satunya adalah Euclidean distance space. Nah, ini digunakan di algoritma Kamedoid dan K-means. Ya, yang belajar Kamedoid menggunakan Euclidean distance space. Euclidean sering digunakan karena penghitungan jarak dalam distance space ini merupakan jarak terpendek. Masih ingat ya teorema Pythagoras ya? Antara 2 titik yang diperhitungkan. Jadi lintasan terpendek. Mana karena sifatnya K-means itu kan menghitung nilai yang paling kecil. Nah, berarti ya udah kita gunakan konsep menentukan penentuan jarak terpendek itu yang mana. Nah, oleh karena itu yang salah satunya yang paling terkenal adalah Euclidean distance space. Rumusnya kayak gini. Jadi seperti ini ya. D itu jarak, nah, P itu dimensi data, X itu titik pertama, Y itu titik data kedua. Jadi rumusnya adalah akar dari penjumlahan XI dikurang YI dikuadratkan. Nah, ini ya, ini rumus dari Euclidean distance space tadi. Jadi untuk menentukan letak posisi cluster itu kita menggunakan rumus ini. Nah, meskipun nanti sejatinya Anda menggunakan rapid miner dan sebagainya lah. Nah, ini saya sarankan memang kalau di kelas Pak Inggi itu belajarnya hitung manual. Nah, kalau saya belajarnya lebih ke konsep dan menggunakan tools. Jadi kalau bisa memang saling belajar bareng ya. Jadi anak-anak yang kuliah sama saya belajar hitung manualnya sama anak Pak Inggi. Nanti anak-anak Pak Inggi itu bisa jadi nanti belajar terkait dengan konsep
data miningnya dan menggunakan tools sama saya itu boleh. Jadi dua gitu ya, jadi dua sekaligus. Nah ini ya, jadi ini berkaitan dengan, kalau Pak Inggih ini memang hitung manual dikerjakan di Google Colabs juga. Nah oke ya, distance space yang lain ini contohnya ya. Jika ada n titik pengamatan dengan p variabel, maka sebelum dilakukan pengelompokan data atau objek, terlebih dahulu menentukan ukuran kedekatan sifat antar data. Nah ini ya, berarti kita ukur dulu. Nah, kedekatannya sifatnya seperti apa nih? Nah, berdasarkan apa menentukan? Berdasarkan nilai centroid tadi. Ukuran data yang bisa digunakan adalah Euclideus. Nah, antara dua titik dari dimensi, misalkan X1, X2, X3 sampai seterusnya. Y1, Y2, Y3. Sehingga persamaannya itu berubah seperti ini. Jadi ini sebanyak data yang masuk ke dalam satu cluster. Nah, ya, jadi kalau kita sederhanakan kan kayak gini ya, sama aja. Nah, ini terkait dengan distance space. Terus ilustrasi penghitungan jarak dengan Euclidean. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita akan menghitung jarak titik T1 ke T2. Nah, ini titik 1 titik 2 ya. Nah, berarti kalau seperti ini, kita mau nggak mau kita akan menghitung menggunakan rumus Pythagoras atau Euclid distance space tadi. A kuadrat B kuadrat ditambah C atau diakarkan seperti ini. Ya sudah, berarti jaraknya berapa? Dari T1 ke T2 itu adalah 31,625. Nanti ada titik yang ketiga. Nah, titik ketiga berarti T1 ke T3 itu berapa jaraknya? Nanti lanjut lagi T2 ke T3 berapa jaraknya? Nah, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan sebagai Euclid. Nanti nilai yang paling mendekati, dekat-dekat ya, 31, 32, 33, 60, 65. Berarti 31 sampai 33 itu dalam satu kelompok, yang 60 ke atas itu kelompok yang lain. Nah, kayak gitu konsep dasarnya ya sebenarnya, simple. Analisis cluster adalah suatu analisis statistik yang bertujuan memisahkan objek dalam beberapa kelompok. Ini analisis ya, kita masuk analisis. Sifat berbeda antar kelompok yang satu dengan yang lain. Jadi kita memisahkan atau mengelompok-kelompokkan. Nah, ya, dalam analisis ini setiap kelompok bersifat homogen. Jadi yang menang, yang menjabat satu kelompok itu yang homogen dengan kelompok yang lain. Gitu ya. Berarti misalkan kita ada tiga kelompok. Iya, biasanya yang homogen itulah yang menjadi kelompok yang terdekatnya, yang terbesarnya. Misalkan ya ada dari 100 data, kelompok 1 itu homogen untuk 22 data misalkan. Kelompok 2 untuk 50 data, kelompok 3 itu sisanya. Berarti homogen paling tinggi adalah di kelompok 2, klaster yang kedua. Nah, setiap kelompok anggotanya itu tidak bisa sama. Bisa jadi berbeda jauh, bisa jadi ya sama ya. Tapi sama persis tidak mungkin. Nah, itu yang dikatakan sebagai homogenitas. Dalam analisis setiap kelompok bisa homogen tadi ya. Jadi homogen yang tadi itu berarti mana yang paling banyak. Nah, itulah sebagai mewakili ciri. Sebenarnya seperti itu. Tujuan utamanya kenapa, untuk apa? Bagaimana kita mengukur tingkat kesamaan. Jadi, nanti ketika Anda TA atau menulis paper, sebenarnya yang perlu Anda analisis, ya kan ada hasil dan analisis. Analisisnya itu ada 3 ini aja. Bagaimana kita mengukur tingkat kesamaan. Nah, bagaimana tingkat mengukur kesamaannya? Bagaimana kita membentuk klasternya? Yang ketiga, berapa banyak klaster yang akan kita bentuk? Nah, ini menjadi pertanyaan mendasar untuk analisis itu. Atau ginilah kisahnya. Kita mau menganalisis data menggunakan algoritma Kamin misalkan. Nah, untuk apa? Untuk 3 hal ini. Bagaimana kita cara mengukurnya? Mengukurnya berarti kita menggunakan algoritma. Algoritma hitungannya kayak gini, hitung manualnya. Habis itu menggunakan rumusnya, rumus Euclidean. Bagaimana kita membentuk klaster? Membentuk klasternya itu berdasarkan learning. Learning yang berdasarkan dari mesin learning. Berapa banyak klaster? Berarti akan kita bentuk berapa klaster. Nah, itu juga menjadi persoalan. Misalkan si Umay ini mau mengelompokkan data yang ada di data COVID yang ada di Dumai menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu apa alasannya mengelompokkan menjadi 4? Nah, itu juga menjadi analisis ya. Kenapa 4? Kenapa 3? Kenapa 2? Nah, gitu. Coba. Iya sih aku kuliah. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, itu terkait dengan clustering ini. Nah, itu ya. Waduh, ini ada tamu pula saya. Tapi lanjutlah sedikit lagi ya. Jadi itu ya, yang penting untuk diukur itu bagaimana kita mengukur tingkat kesamaan, bagaimana kita membentuk klaster, berapa banyak klaster yang akan kita bentuk. Ini penting, kenapa kita melakukan ini, kenapa seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu sebagai landasan ketika kita menulis nanti. Ini penting ya, jadi 3 hal ini memang harus dipenuhi. Nah, terus bagaimana kita mengukur tingkat kesamaan? Nah, kan pertanyaannya seperti ini jadinya kan. Nah, ada 3 cara kita mengukur itu. Berarti ada korelasi.
Nah, korelasi itu berarti ada linear, ada non-linear ya. Jadi kita ukur korelasinya. Nah, dari mana? Dan ketika ya kita banyak toolsnya sudah untuk mengukur korelasi. Kita mengukur tingkat kesamaan tadi ini, jawabannya kira-kira seperti ini. Yang kedua, mengukur jarak. Mengukur jarak berarti kita menggunakan algoritma tertentu. Mengukur jaraknya bagaimana? Terus ada nggak kita terkait dengan hubungan asosiatif. Jika ini berkaitan dengan ini, maka dia ini berkaitan dengan ini. Makanya sifat clustering itu kan tidak bisa menentukan dalam satu pokok sendiri. Jadi dia cuman berdasarkan pola. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 itu dihuni oleh orang-orang yang memiliki IPK tinggi, habis itu memiliki organisasi yang bagus, memiliki kawan-kawan yang luar biasa. Nah, itu kelompok 1. Kelompok 2, nah ini dihuni oleh orang-orang yang dari luar Pekanbaru. Dia preman-preman. Nah, habis itu suka menyalah-nyalahkan, nah dan seterusnya. Nah, itu model kelompok. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa kelompok 1 itu bagus, kelompok 2 tidak bagus, ya tidak bisa. Nah, karena kita berdasarkan ininya, berdasarkan ukuran-ukuran yang kita gunakan tadi. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membentuk klaster. Nah, prosedur yang ditetapkan harus dapat mengelompokkan objek klaster memiliki kesamaan dan tingkat dalam satu klaster yang sama. Berarti ini kita tentukan kenapa kita menggunakan algoritma K-means. Nah, itu ya. Nah, alasan itu juga perlu dijawab. Kenapa kita perlu menggunakan algoritma K-means? Nah, kan kita tidak selama ini, Pak, saya mau pakai Kamedoid, saya mau pakai K-means, saya mau membandingkan K-means sama Kamedoid. Alasannya kenapa gitu ya? Ya pertama itu alasan. Yang kedua, apakah memang cocok ini datanya untuk dua algoritma itu? Nah, itu ya. Jadi kalau kita menulis karya ilmiahnya, berarti kita akan mencari beberapa perbandingan. Ternyata algoritma ini dibandingkan dengan ini lebih bagus ini, dibandingkan dengan ini lebih bagus ini, makanya saya mengambil ini. Nah, gitu ya. Ini yang berkaitan dengan membentuk klasternya itu bagaimana. Yang ketiga, berapa banyak klaster. Nah, prinsipnya jumlah klaster berkurang maka homogenetas sedang. Nah, benar ya. Jadi semakin banyak klaster, semakin sedikit anggota yang ada di dalamnya. Homogenitasnya itu semakin berkurang. Jadi kalau analisis klaster itu kan berdasarkan homogenitas tadi ya. Semakin banyak itu bukan berarti semakin bagus gitu ya. Sedikit tapi dia memiliki ciri tersendiri. Nah, bedanya kalau homogenitasnya banyak, anggotanya banyak, itu punya banyak pola gitu ya. Polanya bisa kita bagi-bagi. Nah, dalam satu klaster ternyata anggotanya ada 1000. Nah, ini bisa kita banyak analisis nanti. Dari 1000 itu 50%-nya seperti ini, 50%-nya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi membentukan klaster itu juga menentukan pada analisis nantinya. Oke, tugas. Nah, ini langsung tugas saja nih. Tugas cari literatur tentang algoritma klaster berikut. Cari aja yang kemarin tugas-tugas yang saya suruh di pertemuan pertama. Nah, ini ya. Dynamic Density Based Clustering, Branch, Clarence, DBScan, Kamedoid, Fuzzy K-means, Hierarchy Clustering. Buat atau cari studi kasus yang menggunakan metode clustering di atas. Buatlah simulasi dengan hitung manual. Nah, tampaklah nih ya.